Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari kelas IAT 4A dan 4B, hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang sejarah munculnya ilmu maqasidis syariah. Tentu rekan-rekan masih mengingat bahwa maqasidis syariah sebagai satu disiplin ilmu itu merupakan satu fase perkembangan dari usul fikih, begitu ya. Kita coba untuk mengingat kembali apa yang sudah pernah kita pelajari baik di pertemuan sebelumnya maupun pertemuan usul fikih di semester awal rekan-rekan memasuki UIN Siber Syekh Nurjati, begitu ya. Jadi sebagai satu disiplin ilmu maqasidis syariah, gitu ya. Maqasidis syariah itu merupakan pengembangan dari usul fikih, gitu ya. Pengembangan ilmu usul fikih, gitu ya. Kalau kita tahu bahwa sebetulnya sebagai satu disiplin ilmu, usul fikih itu merupakan satu metode untuk menyimpulkan hukum-hukum syariah, gitu ya. Jadi usul fikih sebagai sebuah metode hukum semula dan karakteristiknya sebagai tekstual oriented, gitu ya. Jadi orientasi yang ada di dalam usul fikih itu berbasis kepada teks-teks syariah, atau istilah lain adalah teosentris, gitu ya. Teosentrisme hukum yang berbasis dari teks dan kemudian diterjemahkan dari Allah melalui teks Al-Quran dan hadis untuk kemudian diaplikasikan kepada kehidupan umat manusia, begitu ya. Nah, dulu saya pernah menyampaikan bahwa salah seorang pakar maqasidis syariah yang kemudian melalui karyanya kita tahu maqasidis syariah sebagai satu disiplin yang terpisah dari usul fikih, yang bernama Ibnu Ashur, itu mengkritik usul fikih karena sangat tekstual oriented, gitu. Tekstual oriented. Beliau melalui karyanya Maqasidis Syariah Al-Islamiyah kemudian mencetuskan satu disiplin ilmu mandiri yang terpisah dari usul fikih, yaitu Ibnu Ashur, gitu ya. Muhammad Thahir Ibnu Ashur. Ibnu Ashur memperkenalkan maqasidis syariah sebagai satu disiplin ilmu yang berorientasi kepada antroposentrisme hukum. Ya. Kalau pada usul fikih hukum berpusat kepada teks, begitu ya. Hukum berpusat pada teks syariah yang dimaksud, maka di dalam antroposentrisme hukum itu berpusat pada manusia. Hukum berpusat pada manusia. Nah, inilah yang menjadi basis dari lahirnya ilmu maqasidis syariah sebagai fase baru perkembangan hukum Islam kontemporer, yang kemudian hingga hari ini dianggap ilmu maqasidis syariah mampu menjawab segala persoalan-persoalan, terutama pada basis kemanusiaan yang memang dari tahun ke tahun dan dari masa ke masa realita yang dihadapi manusia itu berkembang tak terhingga, begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa manusia menjadi pusat hukum? Mengapa manusia menjadi pusat hukum atau sebagai pusat hukum? Nah, tentu pandangan ini rekan-rekan sekalian, sebagaimana disebutkan oleh pakar maqasidis syariah, satu gagasan bahwa manusia sebagai pusat hukum itu bukan gagasan yang sama sekali baru di dalam dunia Islam, gitu. Sama sekali bukan sesuatu yang baru di dalam dunia Islam. Dulu para ulama menyatakan bahwa
yang namanya hukum Islam itu harus berorientasi kepada kemaslahatan gitu. Tentu teman-teman sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa syariah itu, syariat Islam begitu ya. Syariat Islam itu dibangun di atas nilai-nilai kebijaksanaan, nilai-nilai hikmah dan kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan umat manusia. Ini merupakan satu pikiran yang dicetuskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Beliau menulis di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Ibnu Qayyim itu mengatakan seperti ini. Beliau menyatakan bahwa an-syari'ah au bima'nahu al-ukhra begitu ya, al-akhir, an-syari'ah asasaha wa mabnaha, kata beliau, wa mabnaha alal hikami wa masalihil ibad wa hiya adlu kulliha gitu ya, wa hiya adlu kulliha wa rahmatu kulliha. Jadi Ibnu Qayyim itu menyatakan bahwa yang namanya syariat itu pondasinya itu merupakan kebijaksanaan dan kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Dan salah satu atau sebagian dari pondasinya itu adalah nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai rahmat. Nah, artinya dari sini yang namanya hukum itu harus berorientasi pada kemaslahatan umat manusia gitu, kemaslahatan umat manusia. Karena itulah di masa lalu teori maqasidus syariah di masa-masa perkembangan awal hukum Islam itu tidak dikenal sebagai satu teoretik yang terstruktur dan sistematis. Maqasidus syariah di masa lalu itu dikenal dengan teori al-maslahah, teori kemaslahatan. Nah, kalau misalkan di dalam usul fikih, kemaslahatan itu sudah populer terutama di kalangan madhab Malikiyah, karena beliau mengembangkan satu teori yang disebut dengan al-maslahah al-mursalah gitu ya. Al-maslahah al-mursalah. Jadi kemaslahatan itu dulu sudah digagas sesungguhnya oleh para ulama, bahwa kemaslahatan itu merupakan core atau inti dari seluruh ajaran-ajaran yang ada di dalam syariat Islam begitu ya. Pertanyaannya, apa itu maslahat? Kan begitu ya. Maslahat itu porosnya adalah dua hal, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah jalbul manafi' gitu, atau jalbul masalih begitu. Yang kedua adalah daf'ud darar atau daf'ul mafsadah. Jalbul manafi itu adalah mengambil manfaat mengambil manfaat atau maslahat begitu. Sementara daf'ud darar itu adalah menolak bahaya atau kerusakan. Lah ini pada dua hal ini itu terkandung di dalam istilah maslahat. Jadi kalau teman-teman misalnya menemukan satu diktum di dalam usul fikih bahwa teori kemaslahatan itu sebagai core atau basis untuk penetapan hukum syariat, maka yang dimaksud adalah upaya untuk mengambil manfaat atau maslahat serta menolak bahaya atau kerusakan bagi manusia begitu ya, bagi manusia. Lah inilah sebagai intisari dari teori maslahat yang kemudian belakangan menjadi cikal bakal bagi maqasidus syariah. Pertanyaannya kemudian, siapa yang pertama kali memperkenalkan teori maslahat?
Yang pertama kali menggagas konsep kemaslahatan sebagai basis itu adalah Al-Imam At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi, beliau menulis satu kitab namanya Kitabul Ilal, gitu ya. Kitabul Ilal. Nah, kitab Ilal ini sebetulnya membahas terkait dengan bahwa di dalam hukum syariat, itu pasti seluruhnya dapat dicari rasionalitasnya, begitu ya. Rasionalitasnya atau alasan logisnya, alasan logik, gitu ya, atau illat. Nah, tentu Anda sudah tahu bahwa di dalam usul fikih itu ada satu kaidah namanya al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman, gitu ya. Saya tuliskan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman, bahwa yang namanya hukum itu bergantung pada ada tidaknya ilat yang melatarinya. Jika di dalamnya tidak ada ilat, maka hukum tidak akan ada, dan sepanjang ilatnya ada, maka hukum pun akan ada. Sebagai contoh misalnya adalah khamr sebagai sesuatu yang memabukkan, itu diharamkan di dalam agama. Nah, khamr diharamkan karena dia memiliki satu sifat atau illat, yang illatnya itu adalah iskar, gitu ya. Iskar itu memabukkan. Nah, memabukkan. Keharaman khamr itu sesungguhnya diturunkan oleh Allah karena di dalam khamr mengandung unsur memabukkan, dan memabukkan ini akan mencederai kemaslahatan, gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan di atas bahwa maslahat itu adalah jalbul manafi' dan daf'ud doror. Sementara iskar di dalam terminologi agama itu merupakan ad-doror atau kerusakan, bahaya, begitu ya. Kerusakan dan bahaya. Sebab ketika orang meminum khamr, maka akan menyebabkan seseorang itu dalam kondisi mabuk sehingga dia menjadi hilang ingatan, begitu ya. Menyebabkan bahaya karena nanti dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk di dalam situasi mabuknya, begitu. Lah, dalam konteks demikian, rekan-rekan sekalian, keharaman itu dilekatkan kepada illat. Jika misalnya suatu ketika illatnya itu hilang, misalnya di dalam satu ketentuan al-khamru idza takhallalat, misalnya begitu ya. Idza takhallalat binafsiha, begitu dalam istilah fikih. Kalau misalkan khamr itu menjadi cuka dengan dirinya sendiri, maka dia kembali dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci, begitu. Karena itu dia menjadi boleh dikonsumsi. Nah, ini menjadi refleksi bahwa kenapa kemudian illat itu menjadi tempat bergantungnya hukum, menjadi ada atau tidaknya, dan di dalam illat itu ada unsur di dalamnya perlu dihilangkan kebahayaan atau kerusakan yang ada, dan juga upaya untuk menarik maslahat. Lah, itu At-Tirmidzi menjelaskan itu di dalam Kitabul Ilal, begitu. Namun beliau masih menggunakan istilah al-maslahat, gitu ya, al-maslahat. Nah, di fase-fase awal perkembangan usul fikih, teori maslahat itu belum disusun secara sistematis, rekan-rekan sekalian itu. Jadi teori maslahat belum disusun secara sistematis dan belum disebutkan beberapa premis-premis yang ada di dalamnya. Selain pembahasan terkait dengan maslahat, pembahasan maslahat dalam usul fikih, begitu. Pembahasan maslahat dalam usul fikih
itu masih menjadi bagian yang terintegrasi dengan pembahasan tentang ilat gitu. Jadi kalau Anda misalnya membuka tentang ilmu-ilmu usul fikih atau teks-teks usul fikih di masa lalu, tidak ada satu pembahasan secara khusus apa itu al-maslahat sebagai sebuah teori, kecuali bahwa pembahasan soal maslahat itu ada di dalam pembahasan tentang ilat, dan ilat sendiri itu ada di dalam pembahasan tentang kitabul qiyas begitu ya, atau babul qiyas. Baru Anda akan temukan penjelasan yang lebih utuh tentang apa itu ilat, kategori ilat, syarat-syaratnya ilat. Itu ada di dalam kitabul qiyas atau babul qiyas yang ada di dalam disiplin atau buku-buku ilmu usul fikih gitu ya. Baru kemudian pada fase berikutnya maslahat itu mulai dikenal sebagai maqasidus syariah gitu ya. Jadi semula term maslahat kemudian baru bertransformasi menjadi teori maqasidus syariah pada fase perkembangan yang kedua, yaitu pada masa Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi. Asy-Syatibi menulis satu buku gitu ya. Asy-Syatibi menulis satu buku namanya Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah. Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah. Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah itu ditulis dengan perspektif usul fikihnya Malikiyah, karena Asy-Syatibi ini penganut mazhab Malik, di mana beliau mulai memperkenalkan satu pembahasan tersendiri dan terpisah secara sistematis teori tentang maqasidus syariah di dalam satu bab yang beliau perkenalkan dengan Kitabul Maqasid. Jadi ada satu chapter begitu ya, ada satu bab di dalam buku Muwafaqat itu yang kemudian beliau menyusun secara sistematis dan tersendiri teori tentang maqasidus syariah. Disitulah kemudian mulai diperkenalkan bahwa yang dimaksud dengan maqasidus syariah begitu, yang dimaksud dengan maqasidus syariah ialah satu upaya untuk melindungi 5 hal yang kemudian beliau istilahkan dengan al-kulliyat al-khamas. Al-kulliyat al-khamas. Yang pertama adalah hifdzuddin. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafas. Yang ketiga adalah hifdzul aql begitu. Yang keempat adalah hifdzun nasal, dan yang terakhir adalah hifdzul mal. Nah, inilah teori al-kulliyat al-khamas, dan beliau secara filosofis mengatakan bahwa yang namanya maqasidus syariah itu ada di dalam setiap struktur hukum Islam, baik terkait dengan hukum-hukum akidah, hukum syariat maupun hukum-hukum akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan beliau menyatakan dengan tegas bahwa maqasidus syariah itu beliau katakan mura'atun fi kulli millah. Yang namanya teori al-kulliyat al-khamas meliputi upaya melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi nasal, dan melindungi harta. Itu menjadi isu universal di setiap agama, kata beliau. Universal di setiap agama. Saya beri contoh begini. Yang namanya upaya untuk melindungi jiwa itu tidak hanya menjadi kepentingannya orang Islam,
Tapi ini juga menjadi kepentingan non-muslim di dalam melindungi agama. Karena itu misalnya di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun di dalam hadis banyak sekali keterangan yang menyatakan tidak boleh kita melakukan pembunuhan terhadap orang non-muslim sepanjang muslim tidak berada di dalam situasi perang, atau misalkan melakukan pembunuhan terhadap kafir zimmi, itu tidak boleh. Begitupun dengan melindungi akal gitu ya. Itu tidak diperkenankan di dalam agama itu. Dan isu-isu maqasidus syariah itu merupakan isu universal yang juga dipelihara di dalam setiap agama. Tidak hanya menjadi isu syariat Islam begitu ya. Nah, dari sinilah kemudian teori maqasidus syariah mulai diperkenalkan menjadi sesuatu yang mandiri pada fase yang kedua. Meskipun harus kita akui term maqasidus syariah sebagai satu diktum tentang al-kulliyat al-khamas itu sudah jauh sebelumnya sudah diperkenalkan oleh Al-Imam Al-Ghazali gitu ya, diperkenalkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yang berjudul Al-Mustasfa min Ilmil Usul. Al-Mustasfa min Ilmil Usul. Nah, Al-Ghazali mulai memperkenalkan apa yang disebut dengan teori Al-Kulliyat Al-Khamas itu. Beliau menyatakan di dalam kitabnya Al-Mustasfa min Ilmil Usul bahwa maqasidus syariah itu adalah upaya untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Dan guru Al-Imam Al-Ghazali sendiri, yaitu Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini, memperkenalkan teori tentang prioritas hukum. Sebelumnya, yaitu Al-Imam Al-Juwaini atau dikenal dengan Imam Al-Haramain gitu ya. Al-Imam Al-Juwaini juga sudah memperkenalkan teori tentang hierarki hukum syariat. Hierarki hukum ini yang kemudian diistilahkan dengan ada yang hukum masuk ke level daruriyat begitu ya, yang primer, ada yang masuk pada level hajiyat, ada yang ketiga adalah at-tahsiniyat gitu ya, atau tersier. Kalau daruriyat itu primer, hajiyat itu sekunder, yang ketiga tahsiniyat itu adalah tersier. Itu diperkenalkan jauh sebelumnya oleh Al-Imam Al-Juwaini. Dan dalam konteks ini pada fase yang kedua, Asy-Syatibi berkontribusi penuh di dalam mengembangkan satu teori tentang al-kulliyat al-khamas dan juga pentingnya seorang mujtahid untuk mengetahui tujuan di balik pemberlakuan hukum syariat begitu ya. Bahkan beliau menyatakan bahwa kegagalan mujtahid di dalam menetapkan hukum syariat itu menjadi kegagalan dia dikatakan sebagai seorang mujtahid. Itu bahkan lebih progresif lagi. Asy-Syatibi menyatakan seperti itu. Salah satu syarat mujtahid adalah dia harus mengetahui apa sesungguhnya tujuan di balik pemberlakuan hukum syariat. Begitu. Itu kemudian pada fase yang kedua. Pada fase yang ketiga, rekan-rekan sekalian, fase ketiga ini muncul beberapa abad setelah itu dan jauh sekali gitu ya. Meskipun kita tahu bahwa Asy-Syatibi melalui Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah itu berkontribusi penuh karena beliau sudah menyebutkan maqasidus syariah sebagai satu pembahasan yang utuh dan sistematis, tapi Asy-Syatibi masih memasukkan maqasidus syariah menjadi bagian dari usul fikih. Dan pada fase ketiga inilah maqasidus syariah
maqasid syariah mulai muncul dan dideklarasikan sebagai disiplin ilmu mandiri, begitu ya. Disiplin ilmu mandiri yang terpisah dari usul fikih itu. Ini fase ketiga dari perkembangan ilmu maqasidus syariah atau teori maqasidus syariah. Pada fase ketiga ini, orang yang mulai kemudian merumuskan teori maqasidus syariah dengan lebih sistematis dan tersendiri itu adalah, tadi sudah saya sampaikan, beliau bernama Ibnu Ashur, menulis satu kitab namanya Maqasidus Syariah Al-Islamiyah, begitu, Al-Islamiyah, yang kemudian buku ini diperkenalkan sebagai buku yang pertama kali mengulas tentang ilmu maqasidus syariah yang terpisah dari usul fikih. Dan di masa perkembangan fase yang ketiga ini, rekan-rekan sekalian, juga banyak ditulis buku-buku seputar teori maqasidus syariah. Salah satunya adalah buku yang ditulis oleh Ahmad Ar-Raisuni, misalnya Ahmad Ar-Raisuni. Kemudian buku yang ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi. Al-Qaradawi juga sama menulis tentang ini. Beliau menulis buku Dirasah fi Fiqhi Maqasidus Syariah. Dirasah fi Fiqhi Maqasidus Syariah Bainal Maqasid Al-Kulliyat, beliau katakan Al-Kulliyat wan Nusus Al-Juz'iyah. Wan Nusus Al-Juz'iyah. Ini buku yang ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi. Ada juga buku-buku lain atau ulama-ulama lain pada fase yang ketiga ini yang mengembangkan teori maqasidus syariah. Seperti misalnya Jasir Auda. Jasir Auda itu menulis buku yang judulnya adalah Maqasidus Syariah. Maqasidus Syariah Dalilun lil Mubtadi'in. Itu juga ditulis oleh Jasir Auda, dan beliau menulis banyak sekali buku-buku yang berkaitan dengan maqasid. Salah satu yang lainnya adalah tentang fiqhul maqasid, Inatatul Ahkam Asy-Syar'iyyah, Inatatul Ahkam Asy-Syar'iyyah bimaqasidiha. Ada juga misalnya Allal Al-Fasi, misalnya begitu ya, Allal Al-Fasi. Ada juga Nuruddin Al-Khadimi, misalnya Al-Khadimi juga sama. Beliau juga termasuk ulama-ulama kontemporer yang mulai mengembangkan teori-teori maqasidus syariah, sehingga dia menjadi teori yang banyak digunakan tidak hanya dalam konteks untuk memproduksi wacana-wacana hukum Islam kontemporer, misalnya menjawab terkait dengan hubungan muslim dan non-muslim di negara non-muslim, misalnya begitu ya. Di negara non-muslim ini dijawab banyak sekali oleh teori-teori maqasidus syariah. Selain itu juga menjelaskan tentang dinamika fikih minoritas gitu ya. Fikih minoritas itu artinya adalah orang-orang muslim yang tinggal di negara-negara non-muslim. Itu beliau atau orang muslim yang tinggal di negara-negara non-muslim itu, mayoritas non-muslim, itu membutuhkan satu piranti fikih yang berbeda karena memiliki tantangan yang tidak sama dengan umat-umat muslim yang memang tinggal di negara-negara muslim seperti Indonesia, seperti Timur Tengah, begitu ya. Orang muslim yang tinggal di Amerika, di Rusia, itu membutuhkan satu perangkat fikih yang distintif
yang berbeda dengan fikih kebanyakan hari ini, dan itu banyak sekali dirumuskan teori-teori tentang fikih minoritas itu oleh ulama-ulama yang kemudian mengembangkan teori tentang ilmu maqasidis syariah gitu ya, yang setelah ditulis oleh Ibnu Ashur begitu. Nah, tadi saya katakan tidak hanya untuk menjawab diskursus atau wacana tentang hukum Islam kontemporer, tapi juga ilmu maqasidis syariah digunakan sebagai pendekatan tafsir kontemporer. Nah, ini ya, pendekatan tafsir kontemporer yang kemudian menjadi mata kuliah kita pada hari ini, bahwa maqasidis syariah itu bisa menjadi satu kerangka teoretik yang digunakan untuk melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran gitu. Ala kulli hal, rekan-rekan sekalian, itulah terkait dengan sejarah perkembangan ilmu maqasidis syariah sejak fase yang paling awal dikenalkan oleh At-Tirmidzi begitu ya. Jadi fase pertama perbincangan tentang teori maslahat atau teori tentang illat, yang kemudian fase kedua teori tentang maqasidus syariah mulai muncul nomenklaturnya di dalam kitab yang ditulis oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi, yaitu Kitabul Maqasid, menjadi pembahasan yang terpisah dan tersendiri. Dan yang terakhir adalah fase ketiga, fase maqasidus syariah muncul sebagai disiplin ilmu mandiri yang terpisah dari usul fikih. Saya kira itu saja rekan-rekan sekalian terkait dengan materi sejarah munculnya ilmu maqasidus syariah. Terkait dengan diskusi dan sebagainya, saya kira nanti kita bisa laksanakan di forum-forum perkuliahan sebagaimana biasanya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.